Pengisi tausiah pada malam hari ini yaitu Bapak Safari Ramadan, SPDI, anggota DPRD Kota Batam. Pada Buya Safari Ramadan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam Masjid, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurusnya, Pak RW, Pak RT, para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah, saudaraku para aktivis Quran, semua kita yang hadir di masjid ini, semoga Allah curahkan rahmat dan rahimnya, kasih dan sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk ibadah. Manusia telah menjadi sunnatullah, bahwa kita manusia ini adalah makhluk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Bahwa kita manusia adalah makhluk ibadah. Manusia itu butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu sudah menjadi kebutuhan kita, karena kita telah dikodratkan oleh Allah sebagai makhluk ibadah. Untuk apa ibadah itu? Ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Solat adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Puasa adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk apa kita dekat dengan Allah? Karena kita manusia butuh Allah. Manusia ini butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Yang butuh dengan Allah itu adalah kita. Karena kita adalah hamba. Karena kita adalah makhluk. Yang mengatur semua kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ibadah ini kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Bagi siapa yang berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah untuk kebaikan dirinya. Bagi siapa yang solat, sesungguhnya solat itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Bagi siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ibadah itu adalah untuk dirinya sendiri, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kita butuh Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sidang jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita menyangka bahwa amalan puasa kita untuk Allah. Tidak. Jangan kita mengira bahwa pahala-pahala solat kita untuk Allah. Bukan. Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan solat kita. Allah tidak butuh dengan amalan-amalan kita. Walaupun kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah beribadah kepada Allah. Seluruh alam jagat raya ini tidak pernah menyembah kepada Allah. Allah tetaplah menjadi Allah. Allah tetaplah menjadi Tuhan. Allah tidak mengharapkan apapun dari alam semesta ini. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin.
sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak mengharapkan apapun dari alam semesta ini. Allah tidak mengharapkan pahala kita. Allah tidak mengharapkan rezeki dari alam semesta ini. Bahkan sesungguhnya alam semesta ini bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, pergunakanlah momentum Ramadan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita hari-hari kita menjadi hari-hari yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah beribadah kepada Allah. Kita telah solat, kita telah berpuasa, kita telah membaca Al-Quran. Bahkan ada saudara kita melaksanakan ibadah umrah di saat bulan suci Ramadan ini. Ketika kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah itu adalah jalan untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Tetapi kita orang-orang yang beribadah kepada Allah, kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata kita yang beribadah tapi jiwa kita hampa. Kita solat, kita puasa, tapi jiwa kita hampa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, kita puasa, kita beribadah kepada Allah, tetapi jiwa kita tidak pernah dekat dengan Allah. Hati terasa gelisah, jiwa terasa hampa, kalbu terasa murung, karena hari-hari jiwa kita jauh dengan Allah. Padahal kita solat, padahal kita puasa, padahal kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa yang salah dengan kita, Bapak Ibu? Yang salah itu kualitas ibadah kita rendah. Solat kita belum mampu untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Puasa kita belum mampu mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Ibadah-ibadah yang lainnya termasuk baca Al-Quran kita belum mampu mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Penyebabnya adalah yang pertama, kita tidak mengenal Allah. Pepatah Melayu mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Bagaimana mungkin kita akan cinta? Bagaimana mungkin kita akan rindu? Bagaimana mungkin kita akan sayang dengan kekasih hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin kita akan rindu kepada Allah karena kita tidak mengenalnya? Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang maka dia tidak cinta. Kenapa kita sayang kepada anak kita? Karena kita mengenal dengannya. Kenapa kita sayang kepada istri kita, sayang kepada suami kita, sayang kepada sahabat-sahabat kita, sayang kita kepada ayah kita, sayang kita kepada ibu kita? Karena kita mengenalnya. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan rindu kepadanya? Bagaimana mungkin kita akan sayang kepadanya? Bagaimana mungkin kita akan cinta kepadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terpanggil hati kita untuk berjumpa dengan kekasih hati kita. Padahal di waktu solat itu sesungguhnya kita sedang berbisik-bisik dengan kekasih hati kita. Di waktu solat itu kita sedang berdialog dengan kekasih hati kita. Di waktu solat itu sedang bercakap-cakapnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita tidak pernah dekat dengannya, maka solat kita tidak pernah khusyuk. Ibadah yang kita lakukan tidak merasakan manis lezatnya ibadah itu karena kita tidak mengenal Allah. Padahal inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. 13 tahun di Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. 13 tahun di Makkah Rasulullah mendakwakan tentang ketauhidan kepada Allah. Belum disuruh solat, belum diperintahkan puasa,
belum diambil zakat, belum disuruh untuk melaksanakan haji. 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwakan oleh Rasulullah adalah tauhid, mengenalkan akan Allah, mengenalkan kepada umat siapa yang kita sembah, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita bukan berhala-berhala, Tuhan kita bukanlah patung-patung, Tuhan kita bukanlah bintang, bukanlah bulan, bukanlah matahari, bukan Tuhan-Tuhan yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dalam jagat raya semesta yang sangat luas ini, di dalam liputan Allah, semuanya yang ada di alam jagat raya beserta isinya merupakan eksistensi keberadaan Allah. Semuanya berawal daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Semua berawal daripada yang satu, yakninya Allah. Kembali kepada Allah. Maka kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini, kecuali yang ada itu hanya Allah, Allah, Allah. Kita ini tidak ada, saudaraku. Setelah itu diadakan oleh Allah. Setelah itu kembali kepada Allah. Langit, bumi, alam beserta isinya, alam jagat raya ini tidak ada. Yang ada itu cuma Allah. Diadakan oleh Allah. Setelah itu kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini, kecuali yang ada itu cuma Allah. Kalau kita mengenal akan Allah, Allah ada di aras, Allah ada di surga, Allah ada di neraka, Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di kiri, Allah ada di kanan, Allah ada di api, Allah ada di air, Allah ada di Baitullah, Allah ada di masjid, Allah ada di rumah kita. Bahkan Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa innama tuwallu fasamma wajh Allah. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Semuanya kita berasal dari Allah. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengenal diri kita, mengenal akan Allah, maka hari-hari kita merasakan keberadaan Allah. Di dalam solatnya dia berbisik-bisik dengan Allah. Puasanya karena Allah adalah untuk kebaikan dirinya. Dia berpuasa karena puasa itu sangat baik untuk dirinya. Dia laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika 13 tahun di Mekah telah mantap tauhidnya umat Islam, barulah 10 tahun di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Diperintahkan solat, diperintahkan puasa, diambil zakat, dilaksanakan ibadah haji, karena ibadah ini merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu, Ramadan ini marilah kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Bagi siapa yang memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah, semakin baik kualitas ibadahnya, maka semakin baiklah hubungannya dengan Allah. Banyak di antara kita Bapak Ibu, kita melaksanakan solat, membaca bacaan solat, tetapi kita tidak memahami arti bacaan solat itu. Ketika kita tidak memahami, tidak tahu arti bacaan solat, apa yang kita bisikkan itu kepada Allah? Kalau kita solat, membaca bacaan solat, kita tidak tahu arti bacaan solat,
maka hati kita tidak akan pernah dekat dengan Allah. Maka perbaiki kualitas ibadah solat kita. Yang terakhir, saudaraku, banyak di antara kita umat Islam di momentum Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir Ramadan, kita melaksanakan kegiatan mengkhatamkan Al-Quran. Kebanyakan di antara kita umat Islam, mereka berebut-rebutan, mengejar-ngejar, menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu bagus. Tetapi yang harus kita perbaiki adalah niat kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, bukan untuk mengejar-ngejar pahala. Ada hadisnya, bagi siapa yang membaca Al-Quran 1 ayat, maka 10 kali kebaikan. 1 huruf 10 kali kebaikan. Dihitungnya lah berapa hurufnya, huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran, dikalikan itu dengan pahalanya. Kita membaca Al-Quran bukan mencari pahala, bukan mengumpulkan pahala. Al-Quran itu adalah petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman. Kita mengkhatamkan Al-Quran, Bapak Ibu, bukan mengejar setoran, bukan saling kebut-kebutan. Apalagi kita masih melihat di majelis ta'lim, di masjid-masjid kita, dikumpulkan 30 orang, satu orang satu juz. Ketika dia bersama-sama membaca Al-Quran 30 orang, dia mengatakan dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Pesan saya kepada kita semua, bahwa membaca Al-Quran itu bagus, tapi jangan hanya membaca Arabnya saja, dibaca artinya. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, membaca artinya, memahami isi kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya, maka Allah turunkan hikmah-hikmah dari Al-Quran yang kita baca ke dalam jiwa kita. Ketika Allah telah menurunkan hikmahnya, maka disitulah kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Kita bukan orang Arab, saudaraku. Kita baca Al-Quran, kita tidak tahu artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah di dalam 1 tahun selama bulan suci Ramadan hanya 1 kali mengkhatamkan Al-Quran. 1 kali Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. 1 kali bertadarus langsung dengan malaikat Jibril. 2 kali Rasulullah pernah khatam Quran di saat 1 tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah lah yang menerima Al-Quran. Dia memahami isi kandungan Al-Quran. Tetapi cuma 1 kali dia betul-betul mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, tak bisa menerjemahkan Al-Quran, habis itu membaca Al-Quran saling kebut-kebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 30 juz. Kita tidak dapat hikmah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau kedahuluan mati, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ketika kita baca Al-Quran, kita baca artinya, kita pahamkan isi kandungannya, maka kita mendapatkan hikmah petunjuk daripada Al-Quran itu. Bahwa Allah berpesan kepada kita, hai orang beriman, bertakwa engkau kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Jangan engkau mati dahulu sebelum dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu baru 1 ayat, saudaraku. Kalau kita baca Al-Quran di setiap hari, bertadarus Al-Quran, membaca isi kandungan Al-Quran, maka hari-hari kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pesan saya yang terakhir kepada kita semua, mari kita tingkatkan, kita perbaiki kualitas ibadah kita menjadi kualitas ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang kualitas ibadahnya baik, maka hubungannya dengan Allah akan baik. Bagi siapa yang hubungannya Allah dengan baik, maka kehidupannya diatur oleh Allah menjadi kehidupan yang baik di dunia dan kehidupannya baik pula di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.